Halo semua, selamat datang kembali di Lingkar Cinema. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Dan kali ini Mimin akan membawakan alur cerita film yang sangat seru dan menarik bergenre action survival. Film ini mengisahkan seorang pemuda yang bertahan hidup di alam liar bersama seekor serigala. Akankah ia bertahan hidup? Bagaimanakah keseruan ceritanya? Tanpa berlama-lama, kita langsung ke alur ceritanya. Cerita berlatar waktu 20.000 tahun lalu di Eropa, menceritakan sekelompok suku yang dipimpin oleh Tao yang sedang berburu sekawanan bison. Setelah bison mulai menyerang, Tao dan pasukannya melesatkan tombak untuk membentuk benteng guna melindungi dari serangan. Namun bison yang tersisa tetap berlari dan mengejar Keida. Bison tersebut malah membuang Keida ke tepi jurang. Scene pun beralih 1 minggu sebelum kejadian. Di suku mereka, beberapa remaja dilatih membuat senjata berupa mata tombak dari batu. Petati, Gijeti. Petati. Dari seleksi tersebut yang berhasil melakukannya adalah Keida dan temannya bernama Kappa. Kini artinya mereka berdua sudah siap diajak berburu sebelum musim dingin tiba. Akan tetapi ujian mereka belum usai. Untuk memperkuat mental di alam liar, mereka dipukuli terlebih dahulu oleh suku lain. Kemudian di malam harinya suku mereka mengadakan ritual pemberkatan untuk Keida dan Kappa yang akan ikut berburu esok hari. Menjelang tidur, Keida yang belum tertidur tak sengaja mendengar percakapan ayah dan ibunya. Ro, yaitu ibu Keida, merasa khawatir anaknya belum siap diajak berburu. Namun Tao yakin kepada anaknya, ia akan bertahan dan menunjukkan jati dirinya pada suku lain. Keesok harinya, rombongan pemburu mengadakan ritual dan berpamitan pada keluarga masing-masing. Seperti Ro memberikan sal untuk menghangatkan badan Keida. Rombongan pemburu mulai meninggalkan kampungnya dengan ditandai sudah melewati batu bertumpuk. Di sana mereka ketemu rombongan pemburu lain yang dipimpin oleh Ki, di mana diketahui ia baru saja kehilangan putranya. Kedua rombongan tersebut akhirnya sepakat berjalan bersama. Karame. Cite koti aguati. Kemana? Ama guang muna kata. Kapan maula guan mawiras. Karan ma guasma asma aguas a sharama fatma ilma. Di perjalanan, Keida membuktikan jati dirinya pada ayahnya. Ia mencoba menyalakan api dengan cara tradisional, namun ia gagal. Selain itu, kegagalannya juga ditunjukkan saat ia melihat babi tapi tidak tega membunuhnya. Suatu hari di tengah malam, mereka beristirahat mengelilingi api unggun. Di sana mereka mendengar suara dari balik semak-semak. Beberapa saat setelah itu, hewan buas muncul secara tiba-tiba hingga menyerang Kappa. Di keesok harinya, orang-orang menggiringi kepergian Kappa dengan menyusun batu bentuk penghormatan terakhirnya. Kemudian di perjalanan perburuan, mereka beristirahat di gua yang aman. Di sana Tao mengajarkan anaknya tentang rasi bintang yang bisa menunjukkan arah pulang.
Hingga tengah malam suara serigala terdengar mengaum. Keesok paginya mereka melanjutkan perjalanan dan menemukan jejak kaki kawanan bison, dan Shin pun kembali memperlihatkan seperti di awal. Saat Keda terjatuh, ia berhasil bertumpu di tebing. Namun Tao yang tak bisa menggapainya, akhirnya Keda terjatuh juga. Rombongan dari suku lain kembali melihat hasil buruannya dan segera kembali ke tempatnya. Sementara rombongan Tao akan bermalam karena Tao masih terpukul dengan kepergian anaknya. Keesok paginya sebelum musim dingin tiba, Tao memberikan penghormatan terakhir pada anaknya sama seperti yang ia lakukan pada Kappa. Setelah kepergian ayahnya, tubuh Keda tersangkut di tepi jurang. Beberapa saat setelah itu, seekor burung hendak memakannya. Hal itu membuat Keda terbangun dari pingsan. Di situasinya yang sulit itu, ia sadar harus turun dari tebing. Namun usahanya itu malah membuatnya tersangkut. Hingga hujan badai pun tiba, sementara tubuhnya semakin lemah, ia menjatuhkan dirinya ke air. Di keesok harinya lagi, hujan berhenti dan banjir telah surut. Ia pun kembali berjalan ke arah tebing. Di sana ia melihat batu yang disusun oleh ayahnya, yang artinya ayahnya sudah menganggapnya dirinya tewas. Keadaan tubuhnya yang lemah lunglai, letih tak berdaya membuatnya tertatih-tatih. Ia bertahan hidup dengan memakan serangga dan cacing yang ditemuinya serta meminum air sisa hujan. Pada malam harinya lagi, Keda lebih memilih istirahat di atas pohon agar aman dari serangan binatang buas. Suatu hari saat hendak mencari makanan, ia bertemu sekawanan serigala. Ia pun lari menuju pohon tempat tinggalnya. Keesokannya salah satu serigala yang terluka akibat tusukan Keda tampak masih bernafas. Keda yang tidak tega melihatnya mengurungkan niatnya dan malah membawa serigala itu ke danau untuk dibersihkan. Kemudian di malam yang kesekian, Keda membawa serigala ke tempat yang lebih aman, yaitu GWA Gua. Di tempat itulah Keda merawat luka serigala dengan membuatkan ramuan herbal. Dan tak hanya itu, Keda juga membagi air minumnya kepada serigala. Dari sana serigala tampak lebih jinak. Keda juga memulai perburuan pertamanya menangkap seekor kelinci menggunakan batu dan memakannya. Meskipun sudah bersahabat, Keda tetap memberikan jarak pada si serigala. Hal itu ia lakukan supaya tetap bisa mendominasi lingkungan sekitarnya. Kemudian sebelum musim dingin tiba, Keda harus segera pulang dengan segala pengetahuan yang telah diberikan ayahnya. Dan di pagi harinya ia pun bergegas pulang, namun serigala yang tidak diajak itu malah terus mengikuti perjalanannya.
Hingga pada akhirnya Keda mau menerimanya. Dari sanalah mereka mulai berburuan bersama. Kedekatan mereka semakin terlihat ketika saat istirahat. Serigala itu mendekati Keda. Kini mereka benar-benar menjadi seorang sahabat yang sangat akrab, besti. Keesok paginya mereka menikmati jernihnya sungai dan berenang bersama. Mereka kembali melanjutkan perjalanan. Di sana Keda menamai serigala itu dengan sebutan Alpa. Hingga musim salju pun tiba, mereka tetap berburu untuk bertahan hidup. Di suatu malam, Alpa dijemput oleh sekawanan serigala. Di sana Keda meminta Alpa kembali pada keluarganya. Santi Buti. Kini ia pun melanjutkan perjalanan seorang diri. Hari demi hari ia pun jalani seorang sendiri. Sampai badai salju tiba, ia bertemu Alpa dan kawanannya. Keda pun dengan senang hati mulai mendekatinya. Namun saat ia berlari menginjak es dan malah terkunci di dalamnya. Alpa yang melihat kejadian itu langsung menolong Keda. Dengan sisa tenaganya, Keda menyalakan api bersama Alpa yang setia menemaninya. Setelah perjalanan panjang, Keda akhirnya melihat seseorang. Namun naas orang tersebut sudah tewas karena dinginnya salju. Kemudian ia mengambil senjata dari pria tersebut dan kembali melanjutkan perjalanan. Namun badai salju semakin kencang membuat perjalanannya pun terganggu hingga sekawanan hyena mengejar Keda dan Alpa. Mereka akhirnya berhasil kabur dari para hyena dan bersembunyi di gua. Namun gua tersebut ternyata tempatnya singa. Dari sana Alpa menyelamatkan Keda yang hampir diterkam binatang buas. Namun karena perkelahian itu Alpa kembali terluka. Kini Keda sangat berterima kasih pada Alpa dan merasa sudah satu suku dengannya. Hingga dengan itu Keda harus membawa Alpa ke tempat tinggalnya. Hingga di perjalanan Keda menemukan gapura batu yang sebelumnya ia tinggalkan saat hendak berburu. Saat ia ingin menyerah, Keda selalu teringat ibu dan ayahnya. Ia pun dengan sisa tenaganya berjuang untuk sampai di rumahnya. Hingga pada akhirnya ia berhasil kembali. Dengan sesegera mungkin ayah dan ibunya mengobati Keda dan Alpa. Di dalam tenda keadaan Keda mulai membaik sementara Alpa masih terbaring dan setelah diperiksa ternyata ia tengah mengandung dan akan melahirkan. Amiga dura Julea. Watsaki agidasa shonat. Semenjak itu Alpa dan keturunannya menjadi bagian dari kelompok suku Keda. Dan cerita pun selesai. Semoga teman-teman dapat terhibur ya di film kali ini tentang persahabatan manusia dan juga binatang. Ingat,
Binatang aja bisa bersahabat dengan manusia loh. Jangan sampai manusia seperti binatang ya. Ups, salah. Oke. Baiklah teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tim yang bertugas pamit dulu, and dadah.